Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat hidayah, kembali saya akan mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan tartil, baik makhraj ataupun tajwidnya. Kali ini kita akan coba melihatnya makhraj dan tajwidnya pada surat Al-Ikhlas ya. Surat yang ke-112. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mari pada ayat pertama ini kita lihat hukum tajwidnya. Yang pertama adalah hukum madnya. Di sini ada tanda harokat berdiri, ini mad dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada huruf qalqalah ya, huruf dal yang dibantingkan. Ingat huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Maka ketika huruf tersebut dibantingkan maka dia dibaca membal atau mantul, ada pantulannya, ahad. Nah, kemudian makhrajnya ini huruf qa, di tenggorokannya qa. Kemudian lam di ujung lidah, kemudian huruf ha ya, ha dengan ha beda ya, ha tipis, ha tebal, ha ya, ha. Qul huwallahu ahad, bukan ahad, ha ya. Nah, kemudian huruf lam, sini ada lam. Nah, lam pada lafaz Allah ini cara membacanya tidak seperti lam pada kalimat yang lain. Contohnya awalam, lam biasa lam. Tapi kalau ketika di lafaz Allah huruf lamnya bisa tebal. Tebalnya itu dengan mengangkat pangkal lidah kita. Jadi Allah, bukan mengonyongkan bibir, tapi mengangkat pangkal lidah kita hingga terlihat bacaannya tebal. Allah, bukan memonyongkan bibir. Allah bukan, tapi Allah. Nah, kemudian huruf dal ya, dal dengan za beda. Za yang ada titiknya za, kalau ini dal, kalau ini zal ya. Za itu tengah lidah kita diangkat, za. Kalau ini ujung lidah, dal. Nah, qul huwallahu ahad, qalqalah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua, yaitu Allahus somad. Nah, di sini ada mad ya, panjang 2 harokat. Kemudian ada hukum alif lam ya. Kemudian ada hukum mad ya, mad qalqalah ya, mad qalqalah, hukum qalqalah ya. Ketika hukum mad itu hukum qalqalah, ketika dimatikan huruf qalqalah, ketika dimatikan maka akan dibaca sembal, somad. Nah, lam ya, dan lam ketika di kalimat Allah bisa tebal, Allahus. Nah, di sini ada namanya alif lam samsiah ya. Apa yang dimaksud alif lam samsiah? Yaitu apabila ada alif lam bertemu huruf samsiah ya, maka alif lamnya tidak dibaca. Ada yang namanya alif lam qamariyah. Ketika huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu maka alif lamnya terbaca ya. Seperti hanya matahari ya, matahari itu ketika siang ada tapi tidak bisa kita lihat ya, silok. Demikian juga huruf alif lam samsiah, huruf hijaiyah ada 2, ada huruf samsiah dan juga ada huruf qamariyah. Nah,
Jadi apabila ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka alif lamnya tidak terbaca seperti ini. Jadi langsung ke shad. Nah, biasanya ada tanda tasjid. Kalau alif lam komariah, alif lam bertemu dengan huruf komariah, maka biasanya ada tanda sukun. Nah, ada tapi tidak terbaca seperti matahari ya. Ada tapi tidak bisa kita lihat karena saking cerahnya silo tidak bisa kita lihat ya. Allahus somad, so ya, so melafalkan so ini jadi bukan monyongkan bibir, bukan so bukan, tapi pangkal lidah kita yang diangkat ke atas, so ya. Allahus somad. Kalau enggak, kemudian ayat berikutnya ayat yang keempat ya. Perhatikan, lam yalid wa lam yulad. Mari kita lihat hukum tajwidnya. Lam yalid ada hukum qalqalah, huruf dal yang dimatikan. Kemudian ada huruf hukum mad ya, doma bertemu wawu panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga hukum qalqalah, huruf dal yang dimatikan ya. Makhrajnya lam mim ya lam dal ya, dal bukan za tapi dal jelas, da wawu lam mim ya wawu lam dal ya. Lam yalid wa lam yulad ya. Lam yalid wa lam yulad, qalqalahnya jelas. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keempat ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, mari kita lihat hukum tajwidnya. Di sini ada hukum nun mati bertemu lam. Jadi apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka nama tajwidnya idgham bila gunah ya. Jadi nunnya tidak terbaca, langsung ke huruf lam, langsung masuk ke huruf lam. Kemudian ada mad ya, mad ya, tanda harokat tabdil ini 2 harokat baca panjang. Kemudian yang ketiga ada hukum tanwin bertemu alif, izhar ya, izhar jelas cara bacanya. Jadi tanwin dibaca jelas. Kemudian yang terakhir ada hukum qalqalah, huruf dal yang dimatikan karena akhir ayat. Nah, makhrajnya wawu lam mim ya kaf ka ini ka dengan kok beda. Kalau ke ka jadi sifat hurufnya adalah alhamis. Jadi ada alhamis itu udara yang keluar dari mulut kita, ka terasa keluar, ka lam ha ka ya, ka fa fu ya. Ada hukum ijgham bila guna, nun mati bertemu lam, mad ya 2 harokat baca panjang, izhar tanwin bertemu alif dibaca jelas, huruf hukum mad dal ya, dal yang dimatikan mad. Walam yakul langsung lam, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita baca dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Panjang 2 harokat, yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah kita sudah mempelajari ya
makhraj dan tajwid pada surat Al-Ikhlas ya. Ini penting ya, karena surat ini biasanya sering kita baca dalam sholatnya. Barangkali selama ini bacaan kita masih belum sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, maka dengan kita belajar kita akan lebih paham dan lebih bisa benar lagi cara membaca surat Al-Ikhlas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.